Dr. Honoris Causa Dr. Andus Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta dikenal sebagai negarawan dan ekonom Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Sore hari 17 Agustus 45, beliau menerima pesan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah berkeberatan terhadap bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jika bagian kalimat itu ditetapkan, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Bung Hatta meminta tokoh-tokoh Islam bersedia menghapus 7 kata tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Penggantian kata itu dimaksudkan demi persatuan bangsa yang dapat dikaitkan dengan penerapan core values harmonis. Menurut saya, Bung Hatta layak menjadi salah satu role model tokoh berakhlak dari masa lalu. Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 adalah seorang aktivis Indonesia terkemuka yang berani mengadvokasikan hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Beliau memiliki sikap yang kompeten dengan terus belajar dan mengembangkan diri meskipun haknya sebagai seorang perempuan Jawa sangatlah terbatas. Sikap loyalnya sebagai bagian dari Indonesia ditunjukkan dengan dedikasi yang tinggi untuk memajukan pendidikan, harkat, dan martabat perempuan Indonesia. Beliau berkata, "Dan siapakah yang dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu? Siapakah yang bisa mempertinggi budi manusia? Ialah wanita. Ibu, karena haribaan ibulah manusia mendapatkan pendidikan pertamanya." Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir dengan nama Gusti Raden Mas Dorojaton. Beliau adalah raja pertama di Indonesia yang mengeluarkan maklumat bahwa ia bertanggung jawab langsung kepada presiden saat negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka terus dirongrong keberadaannya oleh Belanda. Sehari setelah Republik Indonesia terbentuk, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 langsung menyatakan Kesultanan Ngayogyakarta yang dipimpinnya merupakan bagian dari Republik Indonesia. Beliau adalah seorang raja yang tak segan mempertaruhkan tahta dan menyumbangkan hartanya demi mendukung keberlangsungan Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono ke-9 sangat dicintai oleh rakyatnya dan menolak untuk diperalat oleh Belanda. Menurut saya, Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah salah satu tokoh berakhlak yang dapat diteladani dari nilai berorientasi pelayanan dan loyal kepada negara. Jenderal Polisi Dr. Andes Hugeng Iman Santoso adalah tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia. Hugeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Hugeng terkenal sebagai polisi yang paling berani dan paling jujur. Bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia, sangat memuji kejujuran Hugeng dengan mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. 1. Polisi tidur, 2. Patung polisi, dan 3. Jenderal Hugeng. Menurut saya, Jenderal Hugeng menjadi salah satu tokoh berakhlak yang sangat perlu diteladani. Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyono MSc atau Pak Basuki diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2019 setelah sebelumnya juga menjabat di posisi yang sama pada periode 2014-2019. Di bawah kepemimpinannya, kinerja Kementerian PUPR mendapat pujian dari berbagai pihak. Salah satunya terkait dengan masifnya pembangunan infrastruktur di berbagai lokasi yang tersebar di Indonesia. Hal ini dapat dikaitkan dengan penerapan core values berorientasi pelayanan. Selain itu, Kementerian PUPR di bawah kepemimpinan beliau selalu mendapatkan status wajar tanpa pengecualian yang dapat dikaitkan dengan penerapan core values akuntabel. Menurut saya, Pak Basuki layak menjadi salah satu role model tokoh berakhlak masa kini. Najwa Shihab
yang lahir pada tanggal 16 September 1977, adalah pembawa acara, jurnalis, dan aktivis Indonesia yang vokal dan berani dalam mengutarakan pendapat dan analisis tajamnya pada isu-isu yang ada di Indonesia. Sebagai seorang jurnalis, beliau mengutamakan sikap yang akuntabel dengan memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Beliau juga bersikap loyal dengan menularkan minat baca kepada masyarakat Indonesia agar dapat lebih berkembang dan berprestasi. Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, yang kita kenal sebagai Ibu Retno Marsudi, adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia yang bertugas sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di kancah dunia, termasuk diplomasi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kemampuan dan kompetensi beliau dalam hal diplomasi tidak dapat dipandang sebelah mata. Diplomasi kerap dianggap berada di awang-awang, namun banyak yang tidak menyadari bahwa hasil diplomasi tidak selalu terlihat secara eksplisit. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi besar pula upaya yang dilakukan Korps Diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Memiliki kompetensi dan tekad yang kuat untuk selalu meningkatkan kualitas diri adalah salah satu nilai berakhlak yang patut kita teladani dari Ibu Retno Marsudi. Ridwan Kamil adalah kepala daerah syarat prestasi. Pengalamannya sebagai arsitek menjadikan karakter kepemimpinannya penuh inovasi. Pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini mampu memberikan hasil yang memuaskan. Hasil terkini dari survei Indonesian Politics Research and Consulting menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan kinerja pemerintahannya dalam penanganan pandemi COVID-19. Ridwan Kamil pun dinobatkan oleh Badan Standarisasi Nasional sebagai tokoh standarisasi nasional tahun 2021 kategori aparatur pemerintah provinsi. Menurut saya, Ridwan Kamil patut dijadikan tokoh berakhlak bagi kita semua karena pelayanan terhadap masyarakat dan inovasinya yang luar biasa. Video tadi, core values ASN berakhlak tercermin dari tokoh-tokoh tersebut, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, nantinya core values berakhlak dapat kita implementasikan dengan cara selalu memiliki integritas yang tinggi dan selalu patuh kepada kode etik penelitian, selalu berkolaborasi dan bersinergi tanpa membeda-bedakan, selalu mengembangkan kompetensi diri, dan terus berinovasi untuk kemajuan iptek dan bangsa. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.